Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Hari ini kita akan bercerita jauh ke masa paling awal dalam sejarah manusia. Sebuah kisah tentang makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah, Nabi Adam alaihis salam, dan istrinya yang mulia, Siti Hawa. Cerita ini bukan sekedar dongeng di masa lalu. Ini adalah awal dari kisah manusia di muka bumi. Kita, sebagai anak cucu Adam, mewarisi kisah, pelajaran, dan jejak dari kedua insan ini. Yuk, kita dengar ceritanya. Sebelum manusia diciptakan, serta sebelum waktu berjalan, seperti yang kita kenal saat ini, jauh di atas arsy, para malaikat tinggal dalam ketaatan yang sempurna kepada Allah. Kemudian Allah membuat pengumuman kepada seluruh makhluknya saat itu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Para malaikat pun bertanya dengan penuh hormat, "Ya Rob, apakah engkau akan menjadikan ciptaan yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi, sedangkan kami senantiasa bertasbih dan menyucikan nama-Mu?" Kemudian Allah menjawab pertanyaan malaikat dengan kalimat yang penuh hikmah. "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Sahabatku, kalimat ini mengandung makna yang sangat dalam. Allah hendak menciptakan manusia, makhluk yang memiliki akal, hati, kehendak bebas, kemampuan untuk belajar, dan nafsu. Berbeda dengan malaikat yang memiliki ketaatan yang sempurna. Manusia akan diuji, manusia bisa berbuat salah, namun manusia bisa bertaubat dan kembali kepada Allah. Kemudian, Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat. Allah membuat campuran dari berbagai jenis tanah di bumi, mulai dari tanah yang berwarna hitam, tanah yang berwarna merah, berwarna putih, dan kuning. Allah juga mengambil bagian tanah yang lembut, yang keras, yang subur, dan yang kering. Itulah sebabnya manusia memiliki berbagai warna kulit, karakter, dan sifat. Sedari awal, manusia memang diciptakan berbeda-beda. Namun semua manusia berasal dari satu sumber yang sama, yaitu tanah. Allah kemudian membentuk tubuh Nabi Adam hingga menjadi bentuk tubuh yang sempurna. Tubuh Nabi Adam dibuat tinggi dan kokoh. Wajahnya dilengkapi dengan 2 mata, 2 telinga, 1 hidung, dan 1 bibir. Tubuhnya juga dilengkapi dengan 2 tangan dan 2 kaki. Walaupun tubuh Nabi Adam sudah diciptakan sempurna, namun Nabi Adam belum diberi nyawa. Kemudian Allah meniupkan ruhnya ke dalam diri Nabi Adam. Maka seketika itu juga Nabi Adam pun hidup. Ia membuka matanya dan berusaha duduk. Kemudian ia mulai melihat ke sekelilingnya karena kebingungan. Malaikat pun kagum melihat ciptaan Allah, yaitu Nabi Adam. Tapi keistimewaan Nabi Adam tidak berhenti di situ. Allah mengajarinya nama-nama segala sesuatu. Pengetahuan yang tidak diketahui oleh malaikat sekalipun. Allah kemudian mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda yang ada di sana, sehingga Nabi Adam mengetahui nama-nama benda tersebut. Itulah ilmu yang diberikan oleh Allah. Dan Allah memberikan ilmu kepada siapa yang Dia kehendaki. Kemudian Allah memanggil para malaikat dan menguji mereka. "Wahai malaikat, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini, jika kalian adalah yang benar." Para malaikat pun menjawab dengan penuh rendah hati, "Ya Rob, sesungguhnya
kami tidak memiliki pengetahuan kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Setelah itu, Allah memerintahkan sesuatu yang agung kepada seluruh makhluknya. Sujudlah kalian semua kepada Adam. Perlu diketahui yang dimaksud oleh Allah dengan sujud bukanlah sujud ibadah dan menghamba kepada Nabi Adam, akan tetapi sujud penghormatan dan pengakuan atas kemuliaan ciptaan Allah. Semua malaikat pun sujud dengan patuh dan penuh hormat menjalankan perintah Allah. Akan tetapi, ada satu makhluk yang terlihat tidak mau bersujud. Bahkan, makhluk tersebut menolak. Ia adalah iblis. Ia bukan dari golongan malaikat, melainkan dari bangsa jin. Dahulu, iblis melakukan ibadah yang luar biasa, hingga ia diizinkan berada di langit arsy. Melihat hal tersebut, Allah bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan?" Iblis menjawab dengan sombong, "Ya Rob, sesungguhnya aku lebih baik darinya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah." Itulah kesombongan iblis. Ia merasa lebih baik dari Nabi Adam. Iblis yang dahulu memiliki ibadah yang luar biasa hingga diizinkan Allah untuk berada di langit arsy, kemudian menjadi sombong. Itulah awal dari kejatuhan iblis. Allah pun mengusir iblis dari surga dan dari rahmat-Nya, dan iblis pun memohon kepada Allah, "Ya Rob, berilah aku penangguhan waktu, panjangkanlah usiaku, dan janganlah Engkau wafatkan aku sampai hari kiamat, yaitu hari ketika semua manusia dibangkitkan, agar aku dapat menyesatkan Adam dan anak keturunannya." Allah pun mengabulkannya. Iblis pun kemudian bersumpah, "Aku akan menyesatkan anak-anak Adam dari jalanmu yang lurus. Aku akan menggodanya dari depan, belakang, kanan, dan kiri mereka, agar mereka mengikuti jalanku yang sesat." Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 18, "Keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya, barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua." Mulai saat itu, dimulailah pertarungan abadi antara kebenaran dan kesesatan, antara bisikan iblis dan panggilan iman dalam hati manusia. Itulah kisah penciptaan Nabi Adam, manusia pertama di muka bumi, yang diciptakan dengan sempurna oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapat pelajaran dari kisah penciptaan Nabi Adam, sehingga kita tidak akan tersesat dan tergoda oleh bisikan iblis yang terkutuk. Amin. Sahabatku, dari kisah ini kita belajar bahwa pertama, Allah menciptakan kita dengan sangat sempurna, penuh cinta dan tujuan, yaitu sebagai khalifah di muka bumi. Kedua, manusia diberikan ilmu dan akal. Kedua hal tersebut adalah karunia terbesar bagi manusia yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Ketiga, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Maka jauhilah sifat sombong, karena sesungguhnya Allah lah yang memiliki segala sesuatu dan maha kuasa atas segala sesuatu. Terakhir, iman dan keikhlasan akan selalu melindungi kita dari godaan iblis. Semoga kita bisa menjadi hamba yang rendah hati dan senantiasa kembali kepada Allah, seperti nenek moyang kita semua, Nabi Adam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.